Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Kang Fatian sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kang Fatian, kalau Siap. kemarin di ini ya, di record ya? Kemarin di record kayaknya Pak Ustadz. Coba saya lihat dulu. Ah, itu ketika di record, member bisa bisa lihat nggak hasil rekodnya? Bisa Pak Ustadz. Oh bisa. Jadi eh, Iya. walaupun bukan sama saya juga masih bisa lihat gitu. Iya, kalau di sini sih saya bisa lihat sih Pak Ustadz di record ada. Itu di itu di mana itu itunya? Di pesan di chat Pak Ustadz ada. Di chat. Iya, di kolom chat kan ada tuh. Ada tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat Bapak Ibu ya. Nikmat sehat, sehat walafiat dan juga insya Allah ketika kita bekerja di kantor SAR Consulting Group itu pun bagian dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka patut kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Ada juga mungkin di antara Bapak Ibu yang menambahkan kalimat tahmidnya dengan lafaz Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Boleh silahkan ya. Yang penting itu merupakan apa yang namanya interpretasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu apa namanya ya, satu pembahasan terkait dengan di dunia ini sebagaimana ini apa yang saya sampaikan sebenarnya apa ya, untuk diri saya pribadi lah ya, wasiat untuk diri saya pribadi, tapi juga mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya itu adalah reminder juga untuk saya sebagai eh, orang yang masih banyak belajar gitu, yang perlu banyak belajar, reminder mengingatkan diri saya dan juga hati saya sendiri gitu, dan mengajak kepada Bapak Ibu semuanya. Di di kutipan salah satu ustadz, beliau mengatakan di dunia ini banyak sekali orang yang tidak punya rasa terima kasih. Di dunia ini banyak sekali orang yang tidak punya rasa terima kasih, dan orang tersebut ternyata bukan orang jauh. Orang tersebut bukan orang nggak dikenal, ya, bukan orang yang sekali dua kali ketemu, enggak. Justru kebanyakan orang yang tidak tahu terima kasih itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita, orang yang akrab dengan kita, boleh jadi juga keluarga kita. Banyak di antara kita punya cerita-cerita orang tersebut itu hancur dengan apa, sebabnya itu karena dihianati oleh orang terdekatnya, gitu ya. Dulu dia itu dihapus air matanya oleh kita, air mata kesedihannya, tapi ketika beriringan dengan berjalannya waktu, justru mereka yang memberikan air mata kesedihan kepada kita. Nah, kemudian juga banyak eh, bukan orang lain justru, ya. Ada saudara, ada keluarga yang justru dia menusuk dari belakang. Dia mengkhianati usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, dan yang lain segala macam. Bahkan tidak sedikit di antara keluarga itu pecah belah gitu. Karena di antaranya ada orang yang berkhianat. Apakah itu tentang apa, perjanjian, kesepakatan, bahkan yang paling-paling banyak itu ya urusan apa? Urusan dunia, urusan materi, urusan uang. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ungkapannya luar biasa tuh. Orang buta itu ketika dia tidak bisa melihat, maka dia akan berpegang kuat kepada tongkatnya. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah bisa melihat dunia, maka tongkat itulah yang pertama kali dia lempar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai ibroh buat diri saya pribadi, ya. Kalaulah misalkan saya menjadi orang yang pernah dibantu oleh siapapun itu, jangan sampai saya menjadi orang yang lupa atas kebaikan orang lain. Jangan sampai saya pribadi ini itu melupakan kebaikan-kebaikan orang lain kepada diri saya. Harus bisa melihat kebaikannya walaupun sekecil apapun.
Jadi artinya ya Allah jadikan saya orang yang bersyukur, jadikan saya orang yang pandai berterima kasih kepada manusia, jadikan orang saya yang bisa apa ya namanya tetap apa namanya memberikan yang terbaik kepada manusia. Jangan sampai lupa kepada kebaikan orang lain. Walaupun orang lain itu pernah jahat kepada kita, orang lain justru mengkhianati kita, tapi paling tidak jangan sampai kita itu mengecewakan, mengkhianati orang yang sudah baik kepada kita. Jadi jangan sampai kita tuh lupa terima kasih gitu Bapak Ibu. Kalau istilahnya mah kacang lupa kulitnya kayak geningannya. Nah itu jangan sampai seperti itu karena ya dia adalah orang yang sangat rugi gitu. Dan Allah pun sangat tidak suka dengan pengkhianatan. Ya, Allah tidak suka dengan pengkhianatan. Ada satu doa justru yang supaya kita terhindar dari pengkhianatan. Doanya nantilah kita spill ya, insyaallah. Jadi memang kita nggak ingin kan nih khianati, apalagi yang dulunya kita apa bareng-bareng bersama, terus apa namanya ya kalau misalkan belajar dia bersama, kerja dia bersama, pokoknya pokok nama bareng-bareng, tiba-tiba apa yang terjadi ya dia berkhianat, merasa kita tuh ya ditipu atau ataupun dikhianati. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teruslah kita berbuat baik walaupun memang kecewa, manusiawi gitu kecewa. Tapi kebaikan kita jangan pernah melupakan Allah karena tidak ada yang sia-sia dari kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kebaikan kita akan menjadi amal soleh yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya menyadarkan kepada kita bahwa balasan yang terbaik itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia itu sendiri. Karena kalau kita ingin apa namanya timbal balik dari orang yang kita perlakukan baik itu banyak yang misleg lah. Apa itu misleg dalam bahasa Indonesia ya banyak melenceng lah gitu. Terkadang kita ingin baik kepada dia, ternyata dianya itu berkhianat kepada kita. Nah, kita berupaya untuk berlaku baik, ternyata dia itu malah apa menipu kita, menusuk kita dari belakang, memfitnah kita dan yang lain segala macam. Ya, nah, maka ini ibroh ataupun nasihat khusus bagi saya pribadi. Jangan sampai saya menjadi orang yang lupa atas kebaikan orang lain. Ya, lupa kebaikan orang lain. Pasti apa harus kita yakini bahwa setiap orang pasti ada kebaikannya dan kita harus apa namanya? Ingat kebaikan tersebut, ya. Dan kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama. Agar apa? Agar kehidupan kita damai, ya, sakinah gitu, tenang dan yang lainnya. Yang jelas kalau sakit hati pasti ada. Tapi kalau kita benar-benar berharapnya ridho Allah, ya kecewaan atau make teuing gitu. Tidak terlalu kecewa, tidak terlalu kecewa. Tapi anggar we nyeri hati sama nyeri hatinya, nah gitu. Ngan lamun jeung Allah mah moal pati teuing gitu, moal make teuing. Itulah yang disebut dengan apa ya tidak lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah kan orang itu sebenarnya ada dua tuh sikap dalam menghadapi materi dunia itu. Yang pertama qanaah. Qanaah itu apa? Pak Fahtian, qanaah itu namanya adalah merasa cukup. Jadi qanaah itu merasa cukup. Yang kedua, lawan dari qanaah adalah tomaah. Nah, ini dia. Hampir mirip. Qanaah dan tomaah. Kalau qanaah itu artinya merasa cukup. Kalau tomaah itu artinya merasa kurang. Penyakit yang dihadirkan oleh tomaah itu adalah rakus karena dia tidak merasa cukup. Dia merasa terus kurang. Gitu. Dikasih segini kurang terus, dikasih segini terus kurang. Maka rakus. Nah, orang rakus itu namanya tomaah. Tomaah itu berawal dari sifat serba apa namanya? Tadi itu apa? Merasa kurang. Ya, merasa kurang terus gitu. Makanya rakus orangnya. Rakus itu ya rakus we pengen menguasai semuanya gitu. Nggak akan cukup pokoknya nama dunia mah.
Ya, yang tadinya dikasih sejengkal, pengen sadepa kan gitu. Sadepa pengen dua depa terus, kayak gitu. Nah, makanya kita harus ada sifat qanaah, merasa cukup dalam materi, dalam dunia. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Kalau rakus mah nanti akan berefek pada menghalalkan semua cara itu, rakus itu. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat ke-265 ya. Ayat 265. Oke, Bapak Ibu, ya ada Pak Fatih, ada Pak Imam. Oke, Pak Imam. Pak Imam, ada siapa yang mau baca? Halo Bapak Ibu, apakah ada yang mau? Baik, silakan. Saya Bu Lia, Pak Ustadz. Baik, Masya Allah, Ibu Lia ya. Assalamualaikum, Ibu Lia. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Baik, gimana kabarnya? Nyaman, Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu Lia ya. Baik, sebentar Ibu, kita share Angga, dulu nih Al-Qur'annya ya.